Itu. Jadi di Islam itu kasihnya luar biasa di Islam itu. Kenapa kasih di Islam itu? Karena kasih dalam Islam itu bersifat global. Apa bersifat globalnya tuh? Islamnya kemudian mengajarkan, agama Islam untuk mengajarkan kemudian untuk mengajak manusia dengan cara-cara yang baik. Mengajarkan. Kemudian di dalam Islam satu dalil yang harus kau jadikan sebagai pembanding, di Islam itu dikatakan lakum dinukum waliyadin. Di agamamu nggak ada yang kayak gitu. Apalagi ketika dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Kalau di agama Anda, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu perintah. Kalau Anda tidak menjadikan orang lain menjadi Kristen, Anda melanggar perintah. Apa akibatnya kalau melanggar perintah? Ya neraka. Jadi kalau Anda tidak memaksakan orang-orang di luar Kristen menjadi Kristen, nah itu Anda tidak mengikuti perintah di dalam Bible. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tuh, berarti Anda harus memaksakan kami untuk mendengarkan Bible. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya diapain? Akan dihukum. Markus 16. Coba. Di Islam tidak gitu. Di Islam agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Tapi kalau di dalam agama Anda, itu tadi. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, itu perintah atau bukan? Perintah, Cak Ayu. Makanya untuk supaya orang itu menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus, kalian harus menghalalkan segala cara. Harus. Cara halus, cara kasar, dengan ajaran kasih, bagi-bagi Indomie, pura-pura jadi mu'alaf, pura-pura jadi murtadin, pura-pura jadi ustadz, mantan kiai, anak pendiri pesantren, menggunakan baju koko, menggunakan kopiah, menggunakan jilbab. Kalian lakukan segala-gala upaya untuk menyesatkan manusia. Filipi 1 nomor 18. Oleh sebab karena Yesus baik diberitakan dengan maksud mengelabui ataupun maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Itu di agama Anda itu boleh mengelabui, boleh. Demi Yesus Anda boleh menipu. Filipi 1:18. Boleh. Apakah itu ajaran kasih? Tidak. Ketika dikatakan dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Terus kalian mengajak anak-anak kalian atau mengajak orang lain untuk mengilahkan anak Maria atau mengilahkan Kristus. Apakah itu kasih? Tidak. Bagaimana Anda bisa mengatakan kasih? Sementara orang yang mengilahkan selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dilemparkan ke dalam api neraka. Nah kalian sibuk. Tiap hari kalian itu mengajak manusia menyembah kepada Kristus. Tuhannya Yahudi bukan Kristus. Apakah disebut kasih ketika Anda mengajak anak-anak Anda untuk menyembah kepada selain Tuhannya Abraham? Kasih enggak itu? Bukan, itu konyol. Yang disebut kasih itu adalah seperti yang dikatakan Yesus. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu kasih enggak itu? Kalau mengajak orang kemudian, anakmu lahir, begitu besar kau ajak ke gereja nyembah Yesus. Kasih enggak itu? Bukan. Itu bukan kasih, karena Anda mengajak anak-anak Anda menyembah kepada selain Tuhannya Abraham, yaitu makhluk bernama Kristus. Apa Anda bisa menutupi itu semua dengan Anda berlembut-lembut, membagi-bagi Indomie ketika ada bencana, ngasih obat-obatan ketika ada musibah? Apa itu disebut kasih? Enggak. Itu namanya tipu muslihat. Sama seperti iblis menjerat Nabi Adam alaihissalam dengan janji-janji yang enak-enak. Iblis itu yang betul adalah pahit katakan pahit, manis katakan manis. Jangan dibolak-balik. Bagaimana bisa Anda mengatakan agama Kristen itu agama kasih kalau tiap ke gereja disuruh menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus? Kasih itu namanya. Yang berujung kepada pengusiran oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu kasih. Ayo mari ikut dengan saya. Buat apa? Masuk Kristen. Untuk apa? Enak di Kristen, kita begini. Padahal sudah tahu siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, tempatnya neraka. Sudah tahu.
Tapi masih juga dilakukan. Itu kasih namanya? Enggak dong, itu namanya kampret. Gitu saudara, silakan. Jadi kasih itu mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub, bukan mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Roma yang bernama Kristus itu, bukan. Silakan. Baik, saya tanggapi. Tadi ada ayat yang mulia yang diungkapkan Bang Juma. Itu ayat yang paling saya suka juga dalam Al-Quran yang mengatakan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tapi itu jangan digunakan dulu lah sekarang dalam diskusi. Sebab itu untuk apalah kita diskusikan, nggak tumbuh akal. Namanya ayat itu membatasi untuk kita berdiskusi atau membangun akal sehat. Tadi Bang Juma mengatakan kasih. Kasih itu seperti memaafkan, menolong, membantu. Itu kan amal, Bang. Terus memuliakan Tuhan dengan lisan, dengan akal, dengan segala jiwa raga, itu ibadah. Tapi itu semua dibatalkan dengan satu pengakuan dari baginda Muhammad. Amal dan ibadah seperti itu tidak membawa kita pada keselamatan. Terus keselamatannya seperti apa? Keselamatan adalah rahmat, rahmat dari Allah. Artinya Islam itu diridhoi dalam Al-Quran. Diridhoi Allah dan disebut sebagai orang bertakwa. Bukan sebagai orang beriman. Islam itu disebutkan sebagai orang bertakwa kepada Allah. Dan orang bertakwa itu ada di dalam neraka, Bang Juma. Mereka memperoleh keselamatan di dalam neraka. Saya bacakan ayatnya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidak mungkin tidak, pasti Islam. Nah, mereka akan diproses karya keselamatan mereka di dalam neraka dan tempatnya di neraka. Itu orang bertakwa. Jadi keselamatan Islam didapat di dalam neraka. Itu dalil itu. Saya tinggal ngarang ya. Orang-orang yang bertakwa. Makanya dikatakan juga di dalam Maryam 71 semua orang ya. Tapi dijelaskan secara eksplisit di ayatnya 72, yaitu orang-orang bertakwa kepada Allah, bukan kepada Tuhan loh ya, kepada Allah. Nah, diselamatkan di dalam neraka. Itu dari saya tanggapi itu tentang keselamatan di dalam Islam. Jadi saya tidak menganggap Islam nggak selamat, tapi mereka selamat. Tapi keselamatan yang didapat itu di dalam neraka. Dan amal ibadah itu tadi dibatalkan oleh Muhammad. Gitu Bang, percuma kita ngomong kasih, bantu Bang Juma dengan koin. Itu amal-amal ibadah saudara-saudara muslim kita itu enggak membawa keselamatan. Jangan curhat Bang, ini lagi diskusi. Ya udah Bang, selesai. Silakan dulu, Ya. Nah inilah kalau pot bunga ya dikasih roh, sembarang dia ngomong tanpa ilmu. Ini sok hebat, sok intelek, tapi double kosong. Ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi semua manusia. Dalam bahasa Arab penyebutan Tuhan ada dua, Rabb dan Ilah. Hanya saja yang perlu dipahami oleh umat terjemah, bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata untuk memisahkan keduanya, sehingga sama-sama diartikan Tuhan. Padahal ketika berbicara mengenai Al-Quran surah Maryam ayat 71, ayat 72, itu bukan hanya berbicara tentang umat Islam, karena di situ berbicara mengenai Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam di situ, tidak berbicara mengenai ilah. Nah, inilah bahayanya kalau hanya menggunakan terjemahan. Padahal dua kata Rabb dan Ilah itu memiliki makna, fungsi dan definisi yang berbeda. Rabb konteks Tuhan bagi semuanya. Contoh dalam Al-Quran, Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalau Ilah itu hanya merujuk kepada konteks sembahan. Seperti Tuhannya Kristen, Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, itu ilah. Ilah itu merujuk kepada sembahan-sembahan. Sedangkan Rabb merujuk kepada seluruh yang diterangkan kemudian. Nah, lalu kalau dikatakan bahwasanya di dalam Al-Quran, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika. Rabb di sini merujuk kepada Tuhan yang disembah oleh seluruh umat manusia. Hakmam maqdiyah, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi dia mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, mau Konghucu dan seterusnya, semuanya akan mendatangi neraka.
mendatangi, bukan menjadi penghuni. Sama ketika kita kemudian mendatangi pemakaman, bukan berarti kita masuk ke dalam liang kubur. Sama ketika kita masuk ke rumah sakit, mendatangi rumah sakit, bukan berarti kita pasien. Nah, inilah kalau umat terjemah. Jadi semua kita untuk sampai ke surga harus melewati neraka. Melewati. Sama ketika Anda kemudian ke Jakarta dari Papua, melewati Makassar, bukan berarti Anda mampir melihat menjadi penduduk Makassar, enggak, cuman melewati saja. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jithiya." Kemudian aku Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Umat Islam. Dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Siapa orang zalim? Orang Kristen. Kenapa zalim orang Kristen itu? Karena sudah tahu Yesus bukan Tuhan tapi dituhankan. Sudah tahu dirinya akan diusir oleh Yesus, masih juga dituhankan. Itu zalim itu namanya. Sudah tahu babi itu haram, masih juga dimakan. Sudah tahu sunat itu wajib, masih juga tidak sunat. Itu orang zalim. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai keselamatan ini, satu hal yang perlu saudara pahami. Nabi Muhammad SAW menjamin umatnya masuk surga. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Itu kata Rasulullah. Ada nggak jaminan Yesus ke Kristen? Ada. Jaminan apa? Jaminan neraka. Matius 7, 22, 23. Nggak berani dia bahas. Nggak berani. Kemudian berbicara mengenai amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kemudahan di dalam ajaran agama Islam. At-Taghabun ayat 9. Apa kata Allah di sana? Yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalih yukaffir anhu sayyi'ah wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ingatlah pada hari kemudian manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Itulah hari diungkapkan semua dosa-dosa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, maka akan Allah hapus dosa-dosanya. Jangankan masuk surga dengan amal. Amal nih, amal. Mulai kita keluar brojol dari rahim ibu, tidak pernah melakukan dosa, melakukan amal kebaikan terus, menolong orang, membantu orang, menolong dan membantu orang, begitu terus sampai kita mati, tidak ada dosa. Amalan-amalan baik kita itu jangankan untuk masuk surga, untuk mengganti 1 biji mata yang Tuhan kasih ke kita ini saja tidak bisa. Makanya orang Islam itu nggak boleh sombong. Wah, karena dia ahli ibadah, sombong, memandang rendah yang lain. Nggak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu tidak cukup untuk mengganti mata ini. Jangankan untuk mengganti mata, untuk kemudian mengganti sehelai bulu yang ada pada alis kita ini saja tidak layak. Amalan apa yang bisa mengganti kemudian indahnya bulu mata yang ada di muka ini? Puasa, sedekah, infak, nggak bisa. Jadi walaupun orang itu beramal sebanyak-banyaknya, tidak boleh beranggapan bahwa amalanku ini sudah pantas menjadikan aku masuk surga. Enak kali. Amalan yang kamu lakukan usiamu 1000 tahun hidup di dunia, beramal terus, tidak akan pernah bisa menggantikan 1 biji matamu itu. Apalagi surga. Berarti yang dituntut oleh Allah adalah beriman dan beramal soleh. Bukan beramal soleh mengejar surga, enggak. Kita beriman. Cuman Allah ketika menjanjikan tidak mungkin ingkar. Tidak seperti sembahan lo. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak berupa kambing, domba, sapi, lembu. Berubah tiba-tiba menjadi manusia. Beda Tuhan kita, beda. Kalau di Islam jelas Tuhan berjanji akan memasukkan ke dalam surga orang-orang yang beramal. Tetapi amal ini bukan yang menyebabkan kemudian orang itu masuk surga. Tetapi yang menyebabkan kemudian orang masuk surga karena ridhonya Allah, karena orang ini taat menjalankan perintah Allah. Tapi kalau perintah Allah ini dilaksanakan, ditumpuk amal-amalannya, tidak akan bisa kemudian sebanding dengan surga. Surga itu sangat luar biasa. Tempat kenikmatan. Kok bisa ditukar dengan sholat? Bisa ditukar dengan puasa. Berapa puasa lo? Untuk menghapus dosa-dosa lu aja nggak cukup puasa lo. Infak-infakmu nggak cukup untuk menghapus dosa-dosa lo, nggak cukup. Tetapi Allah memberikan solusi janji. Barang siapa yang beriman jannah, barang siapa yang beramal jannah. Tapi amal itu tidak akan pernah bisa ditukar, sehingga tidak boleh orang sombong.
Saya ini sudah pasti masuk surga ini. Kenapa? Oh, dari dulu saya sholat tahajud terus. Nenek lu kiper. Nggak ada yang kayak gitu. Tapi prinsipnya apa kemudian di Islam? Yang tadi, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ingatlah pada hari di mana Allah mengumpulkan kalian pada hari penghimpunan. Itulah hari di mana pengungkapan segala dosa-dosa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul azim. Itu baru. Makanya Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Kenapa? Amalan apa yang bisa kamu lakukan kira-kira sampai bisa amalmu itu kau tukar dengan surga? Menukar dengan biji matamu aja kagak. Makanya belajar Islam itu jangan berdasarkan terjemah, hanya baca sikit. Wah, langsung kasih kesimpulan. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu? Alah, kamu siapa? Jadi gitu saudara. Sekarang kalau Anda ingin berbicara mengenai keselamatan, baca Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Baca itu. Pelototin. Ada nggak kemudian barang siapa di antara mereka yang menyembah anak Maria akan dimasukkan ke dalam surga? Justru dikatakan dalam Matius 7 nomor 22, barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bokongnya ditendang dengan tendangan penalti oleh Yesus sampai ke neraka. Itu yang Anda harus pikirkan. Oke, syarat masuk surga kata Yesus, beriman, percaya, meyakini, berikrar, memahami, melakoni, mentadaburi, tidak ragu sedikit pun Yesus utusan Tuhan. Dalilnya di mana? Yohanes 17 nomor 3. Keluar dari konsep itu neraka. Jadi orang yang memanggil Yesus Tuhan itu neraka. Karena kenapa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Siapa yang dikenal sebagai utusan? Yesus. Siapa yang dikenal sebagai satu-satunya Tuhan? Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Baru bisa masuk surga. Islam percaya enggak itu? Islam percaya. Islam percaya. Nah, sekarang Kristen percaya enggak kalau Yesus itu utusan? Mulutnya iya, tapi ke gereja nyembah Yesus. Itu makanya kalian disepak. Hanya dari kalian, bawa bokong kalian ke neraka. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gitu saudara. Pakai ilmu kita ya. Lanjut. Oke, baik. Saya tangkap ya. Silakan. Terlalu jujur. Saya baru dengar Bang Juma ini pengakuannya jujur sekali. Memang benar Bang Juma. Amal dan ibadah itu tidak bisa ditukar dengan keselamatan dan surgawi. Itu benar. Sesuai dalil dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi gini Bang Juma. Kalau ibadah itu tidak bisa ditukar untuk menjadi keselamatan, maka benar yang dikatakan oleh Al-Quran. Ibadah kepada Allah untuk apa? Itu nggak bisa ditukar dengan keselamatan. Ya kan, makanya dikatakan celakalah orang-orang yang sholat. Itu dikatakan satu-satunya ibadah yang dilaknat oleh Tuhan itu ya sholat. Dalam Al-Quran, Al-Maun ayat 4 itu dalilnya. Celakalah orang-orang yang sholat. Nah, tentang neraka, orang yang mendatangi neraka itu pasti orang yang bertakwa kepada Allah, bukan kepada Tuhan ya. Karena Bang Juma sendiri udah membedakan Tuhan tadi dengan Allah. Ilah, Rob, memang benar beda. Makanya saya katakan orang yang mendatangi neraka udah pasti orang yang bertakwa kepada Allah, bukan orang yang beriman. Karena di ayat 72 di surat Maryam itu secara eksplisit Bang Juma, bukan ngaram, bukan asumsi itu. Orang bertakwa diselamatkan di dalam neraka, bukan surga loh. Selamatnya di dalam neraka itu juga. Nggak ada diselamatkan untuk masuk surga, nggak ada. Diselamatkan di dalam neraka itu orang yang bertakwa. Masuk di sana semua mereka. Orang yang bertakwa yaitu orang yang dilaknat tadi ibadahnya yaitu sholat. Itu dimasuk di neraka semua itu. Ya, orang yang mendatangi neraka. Nggak mungkin tiba-tiba mereka ada di neraka itu. Nggak, pasti. Orang yang mendatangi neraka itu yang masuk neraka Bang. Termasuk baginda Muhammad kan. Pastilah dia orang bertakwa. Masa Nabi nggak masuk neraka kan gitu. Dia mendatangi neraka karena dia satu-satunya orang yang bertakwa melebihi muslim. Pasti masuk neraka baginda itu. Untuk diselamatkan oleh Tuhannya atau Allahnya. Kalau bicara tentang Tuhan dan ilah dalam Al-Quran juga memang benar. Ya, Allah pernah mengatakan, aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Itu yang mengatakan Allah, bukan Tuhan loh ya. Sama seperti aku mengatakan aku adalah Alis Gilang. Tiada Tuhan selain aku. Memang aku Tuhan. Cuman kan pengakuan seperti itu. Silakan. Oke. Ya, seperti inilah kalau kardus bekas ayam mengeram berbicara. Jelas sekali ketidaktahuan.
dikatakan ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Siapakah dia yang kemudian termasuk orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardi anak yatim. Itu orang yang mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak kemudian memberi makan orang miskin. Itu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Maka apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Siapa orang salat celaka ini? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Itu yang celaka. Kalau orang sholat saja celaka, bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Orang sholat ini kalau dia riya, kalau dia kemudian enggan memberikan bantuan, membantu, mengasihi orang lain, tidak memberi makan orang miskin, lalu kemudian menghardi anak yatim, percuma kata Allah. Mereka itu adalah orang yang mendustakan agama. Maka konsep Islam harus menyayangi anak yatim, harus memberi makan orang miskin, tidak boleh ria, kemudian tidak boleh tidak memberikan bantuan kepada sesama manusia. Itu baru sholatnya bagus. Maka orang yang lalai dalam sholat, ya melakukan hal-hal seperti itu tadi. Sedangkan umat Islam yang khusyuk dalam sholatnya, dengarkan dalilnya. Suara saya kedengaran enggak? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Beruntunglah orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholat. Oke? Paham? Kenapa mereka ini dikatakan beruntung? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan ulaika humul warithun. Mereka yang memelihara salatnya ini kata Allah mewarisi surga Firdaus. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Itu cara belajar Islam. Jangan asal ngomong celotek sana kemarin tidak ada ilmu. Terkait dengan surah Maryam tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara. Di situ bukan cuma umat Islam, semuanya mendatangi neraka, gojlok, yang bertakwa kemudian terus perjalanannya kepada surga. Mana dalilnya yang bisa membantu Anda memahami itu? Al-Qur'an surah An-Nasyan ayat 34. Fa iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka kiamat itu telah datang, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakan ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia. Mau dia beriman, mau dia bertakwa, mau dia orang mukmin, mau orang kafir kayak kalian, semuanya kata Allah. Semuanya. Wa burrisatil jahimu liman yara, semua manusia akan diperlihatkan neraka. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas ketika dia hidup, manusia disembah, roh-roh disembah, burung merpati disembah, anaknya orang disembah, cahaya disembah, segala macam disembah. Itu adalah orang yang melampaui batas. Kurang apalagi Nabi Ibrahim mengajarkan tentang Tuhan, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Yesus. Kurang apalagi Yesus mengajarkan siapa Tuhan itu. Tapi tetap kalian itu melampaui batas, justru menyembah makhluk yang aneh yang datang kepada Paulus. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Apa bukti kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia? Semua makanan, semua binatang kalian makan. Kenapa? Karena kalian lebih mengutamakan itu daripada hukum Tuhan. Hukum Tuhan jangan makan babi. Tidak, kalian harus memuaskan nafsu duniawi kalian, makan babi. Fa'amma man tagha, orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Itu tadi yang Maryam 71 tadi itu, semua masuk ke sana, semua diperlihatkan neraka, tapi kamu tinggal di dalamnya bersujud. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Siapa yang berlebihan dalam hidupnya, yang melampaui batas, yang menyembah selain daripada Allah, semua diperlihatkan neraka. Termasuk umat Islam juga melihat itu. Tapi apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya. Maksudnya orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, apa itu?
Apa buktinya takut? Tidak akal-akalan Tuhannya yang maha besar datang berupa bayi. Dicolok hidungnya, dicolok pantatnya, ditombak pakai tombak maut, ditampar, ditelanjangi, digantung. Itu orang yang kurang ajar terhadap Tuhan. Tidak akan ada keselamatan untuk orang-orang seperti itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhan, bukan malah gembira Tuhannya dibunuh di pantai, dan menahan diri untuk tidak melakukan sesumbar hawa nafsunya, tidak makan sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Subhanallah. Itu kawan. Jelas kami ya? Jelas. Neraka tempatmu, neraka tempat kembalimu, dan surga adalah tempat kami. Saya ingin balik bertanya kepada saudara. Kalau di dalam Islam, jelas tadi ya. Qad aflahal mu'minun walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Salat khusyuk, warisannya surga, mereka kekal di dalamnya. Pertanyaan saya, yang joget-joget hari Minggu, salto kiri salto kanan, la, tolong tunjukkan dalil jaminan surganya. Silakan. Jaminan surganya yang pasti juru selamatnya ada, Yesus Kristus. Dia yang membawa umat. Itu jaminannya Yesus. Itu yang saya tanya. Yesus. Itu yang saya tanya. Mana jaminannya bagi orang yang salto kiri, salto belakang menyembah anak orang? Mana dalilnya? Silakan, tunjukkan. Ya, jaminannya itu Yesus. Dalam nama Yesus, udah pasti masuk surga semua. Itu yang dalam nama Yesus itu diusir malah sama Yesus. Ada-ada saja kau ini. Jadi ketika saya menjelaskan, kupingmu kau tutup. Yesus berkata, pada hari terakhir nanti ada orang berkata, dalam nama Yesus kuusir setan, kubuat bermujizat semuanya. Itu diusir. Malah kau tunjukkan dalil itu pula kau. Yang saya tanya, orang-orang Kristen yang salto sini salto sana, tralalalala, tepuk tangan untuk Tuhan di hari Minggu, sebagaimana kami, innalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Tuh jelas tuh. Dalilnya ada. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa wa hum fiha khalidun. Jelas, orang salat dia mewarisi surga Firdaus, kekal di dalamnya. Nah, sekarang orang yang jingkrak-jingkrak hari Minggu menyembah kepada cahaya yang datang kepada Paulus, mengaku Kristus itu jaminan surganya tertulis di mana, Cak Kangkung? Jawab. Ya, silakan dijawab, Cah Genjer. Yohanes 3, Yohanes pasal 3 nomor 16. 16. Mama Terima kasih. Saya tidak tanya itu ucapan yang untuk Bani Israel. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia. Sekarang yang saya tanya, tidak binasa, Bang Juma. tidak binasa. Ketika dia mengatakan aku adalah utusan Tuhan, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengatakan dia adalah manusia, kamu percaya? 100%. Ketika kemudian dia beribadah menyembah kepada Tuhannya, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengajarkan bahwa dia bertuhan, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengatakan dia hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengatakan kepada orang yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggilnya Tuhan, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu, kamu percaya? Saya percaya orang yang tidak memanggil Yesus Tuhan. Ini jelas. Thomas. Ini jelas. Tidak semua orang cari orangnya yang
menganggap Yesus Tuhan. Kan gitu jelas. Kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak kalau Yesus akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Percaya. Orang yang bernubuat dalam nama Bagus. Yesus percaya. Diusir. Diusir. Mereka diusir. Diusir. Mereka yang mengusir setan pakai nama Yesus diusir. Diusir. Siapa mereka itu? Nabi-nabi palsu. Pengajar-pengajar palsu. Kecil lu. Itu Kristen Konteksnya Syayu. begitu. Kristen bukan nabi. Konteksnya jelas. Bukan nabi. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Itu Yesus menasihati siapa? Nabi-nabi palsu. Itu Yesus menasihati siapa supaya waspada? Suaranya hilang-hilang Gurunda. Ya ya nggak apa-apa, sabar aja. Itu Yesus berbicara dengan siapa? Ini kayaknya. Yesus berbicara dengan siapa pada saat itu supaya mereka berhati-hati? Muridnya. Siapa muridnya? Yahudi atau Kristen? Yahudi. Berarti yang datang kepada muridnya siapa? Islam atau Kristen? Yang datang ke mana? Yang datang kepada murid Yesus. Yang datang kepada murid Yesus yang dinasihati Yesus agar waspada kepada serigala itu, yang datang kepadanya kemudian siapa? Islam atau Kristen? Nabi-nabi palsu. Saya ulang pertanyaan saya. Yang datang kepada Yahudi, murid-murid Yesus, Islam atau Kristen? Murid-murid Yesus yang datang ke Yahudi. Petrus Yahudi. Hei, yang datang kepada murid-murid Yesus itu siapa? Orang Islam atau orang Kristen? Pengajar-pengajar palsu. Yang datang itu siapa pengajar palsu yang datang kepada murid-murid Yesus? Nabi palsu yang bernubuat dalam nama Yesus kenabiannya. Allahu Akbar. Ya. Susahnya orang diwaraskan. Susah untuk waraskan orang-orang yang pura-pura Kembali gila. lagi ke tema, Seibarat biar seibarat kita pakai saya dialog aja. membangunkan orang yang pura-pura tidur. Itulah kamu kawan. Hei, Yesus berbicara kepada pihak kedua. Yesus pihak pertama, muridnya pihak kedua. Ada nggak Kristen situ? Nggak ada. Kristen ini pihak ketiga. Maksud Yesus, wahai pihak kedua, hati-hatilah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu Ketiganya nyamar-nyamar siapa? sebagai pihak kedua. Ya Kristen Ketiganya lah. Siapa? Kristen dong. Nabi, Bang. Nabi. Kristen. Nabi palsu. Nabinya Paulus Kristen namanya. Bukan nabi. Kristen bukan nabi, Bang. Buah dari nabi itu apa? Nabi palsu. Buah Nabi dari palsu nabi itu. itu apa? Buah dari nabi itu apa? Buah dari nabi palsu. Apa? Buah dari nabi palsu. Apa? Bernubuat Apa? dalam nama Yesus. Pura-pura gila dia kan, pura-pura gila. Hei, nabi itu punya buah. Buahnya itu pengikutnya. Dari pengikut nabi itu kamu dapat melihat mereka. Pengikut daripada nabi Ada palsu dalil. itu. Nggak ada dalilnya. Kalau ada? Kalau ajaran iya. Kalau ada? Pengikut nggak ada. Kalau Hei, pengikut nggak. hei, Ajarannya dengarkan iya. saya. Dengar, Matius 24 nomor 24. Waspadalah kepada Yesus palsu dan nabi palsu yang datang kepadamu dengan melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Matius 24 nomor 5. Dia antikristus, dia yang penyesat ini yang memakai nama Kristus akan banyak menyesatkan orang. Orang yang disesatkan itu umatnya sendiri, pengikutnya. Pengikutnya inilah buahnya dari nabi palsu itu. Dari buah nabi palsu itu kamu tahu siapa mereka. Siapa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Itulah buah-buah dari nabi palsu. Siapa yang mengajarkan kalian melakukan itu? Paulus. Di dalam Kisah Para Pewarta 13 nomor 1, Paulus disebut nabi. Nggak ada nabi itu. Pengajar dan para nabi di situ. Para nabi dan pengajar. Mulutmu begini saudara, lebih baik kamu ke rumah sakit, lebih baik kamu ke rumah sakit, potong lidahmu, potong lidahmu, kau ganti lidah monyet. Kau sendiri mengatakan tidak ada nabi di situ. Yang dikatakan di situ adalah pengajar-pengajar dan nabi-nabi. Kuclo, kau dekat di sini, ku tampar kau pakai sendal. Di sini orang berakal, kamu tipu-tipu pakai jurus gereja, mana bisa? Kisah Para Rasul 13 nomor 1.
Di Antioquia ada beberapa pengajar dan nabi. Nabi sekaligus pengajar, pengajar sekaligus nabi. Siapa dia? Cauluc. Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya Caulus. Pengikut si nabi ini setahun lamanya bersama dengan gurunya, mereka kemudian disebut Kristen. Jadi Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Siapa penyesat menurut Yesus? Bergelar apa? Kristus. Tertulis di mana? Matius 24 ayat 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata mereka dia adalah Kristus. Apalah ini? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab akan banyak penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Akulah Kristus. Penyesatnya mengaku, akulah Kristus. Paulus mengatakan apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Kristus. Mister Suma, halo. Iya, apa kawan? Iya, kita buka on cam, ya. Kemudian kamu buka Quran, bisa buka bersama. Kenapa Siap bisa on camnya untuk apa? Buat kamu penyesat sini. Kamu on cam siap nggak? Ini banyak nih pengikutnya. Ini muslim banyak di sini. Untuk apa? Apa tujuannya? Iya, tujuannya apa buka kamera itu? Kita ambil tujuannya. Kamu kan tujuannya di sini mana? Apa? Kita buka. Ya, tujuannya apa? Saya nyalakan. Ya, kamu on cam silakan. lagi, on cam lagi. Untuk apa? Untuk buka kamera? Buka kamera kita. Untuk apa? Kemudian kamu Untuk apa buka kamera? Untuk apa buka kamera? Saya buka kitab. Untuk apa buka kamera? Untuk apa? Untuk apa? Paulus memang kau tahu mukanya kayak mana? Paulus menghadiahkan agama Kristen kepada kau, mengajarkan kemudian menyembah kepada makhluk halus yang datang kepadanya mengaku Kristus itu. Emang kau tanya? Buka kamera Paulus, lihat mukamu dong. Hah? Tidak kan? Seketika kau memperbodoh dirimu, percaya kepada ajaran yang dibawa Paulus itu. Paham kau? Cuplus. Ayo. Hah? Buka Quran Apa? sekarang. Ayo. Kenapa? Kau bukalah Quran. Buka Quran. Buka silakan. Kau buka Quran. Mana dia? Kabur dia. Buka Quran. Kayak bisa baca aja. Apa pula jurus-jurusmu tidak ampuh menghadapi kami, nggak ampuh. Saya minta jaminan keselamatan dari Yesus untuk penyembah-penyembahnya. Ini mana dalilnya? Di mana tertulis? Matius 3 nomor 16 pula yang kubawa. Alah, emang lu pikir gereja di sini? Ayolah kawan-kawan, belajar kita, ayo. Belajar jujur kepada kebenaran. Anda ingin membahas Al-Quran untuk apa buka kamera? Kau tinggal baca seperti saya, baca kitab saudara. Tidak perlu saya suruh saudara buka kamera. Kalau buka kamera itu sebagai syarat untuk dikatakan benar, artinya syarat benar itu Anda harus melihat muka saya kan? Emangnya Anda lihat mukanya Paulus? Enggak kan? Berarti tidak memenuhi syarat dong ajaran Paulus itu. Buka kamera. Di sini adu data, adu argumentasi, bukan adu aja. Ada aja. Itu malah asa. Buka Al-Quran. Saya jelas bro, saya orang Makassar, jelas saya, silsilah saya jelas. Oke, darah saya jelas, sanadnya ada. Mata rantai silsilah saya ada. Paulus yang menghadiahkan agama Kristen dan menghadiahkan kitab kepada kalian serta menghadiahkan sembahan berupa cahaya itu, yang ngaku Kristus itu, kamu tahu siapa bapaknya? Enggak kan? Nah, udahlah. Kalian cebok dulu lah, cebok. Supaya jin yang ada di anusmu itu pindah semua. Silakan teman-teman, mungkin ada iklan barangkali. Di sini adu argumentasi, adu data, bukan adu ketampanan. Mending kalau kau ganteng, kalau orang lu buka on cam nanti terus orang pingsan semua yang melihat bagaimana? Siapa yang tanggung jawab? Kalau lu on cam nanti orang pada pingsan, gimana? Banyak mah sering on cam kok. Jadi bukan wajah yang mau dilihat, tapi diskusi beradab, pakai data. Tiba-tiba suruh buka Al-Quran. Yang dibawa adalah terjemahannya. Ini mah anak buah di sini. Kalau naik itu jangan ada kebencian. Semua yang dipaparkan Bang Juma itu berdasarkan data loh, tidak ditambah, tidak dikurang. Kenapa lagi mau harus open cam? Emang buat apa gitu loh? Kalau mau sekalian ketemu di darat. Ya, ketemu di darat. Nah, debat terbuka lah kita.
Gimana? Oh, halo. Nah, Debat tatap muka mau? woi, 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 woi. Ketakutan nih. Apa? Ayo, Kenapa? kita on. Beli signal dulu. Kalau miskin signal itu putus-putus. Ustaz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para guru semuanya. Wabarakatuh. Bentar lagi dia Ustaz Ali mau beli gereja nih. Ini lagi silaturahim di tempatnya Ustadz Iwan. Insya Allah besok ketemu Prof. Egi Sujana sama Ustadz Nababan. Saya tadinya juga mau ikut tapi nggak sempat Ustaz. Ya udah terwakili ya kita ya, ketua yang wakili kita, Masya Allah. Insya Allah siap. Saya besok nyusul kali. Jadi beliau itu rencana kan ya Ustaz ya, Ustaz Nababan turun gunung lagi, Prof. Egi Sujana juga turun gunung, diprakarsai oleh Ari Matea untuk diskusi persahabatan kembali, mengingat masa-masa lalu beliau. Tanggal 6 Februari ini ya Ustaz ya. Iya, Iya. betul. Di Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinda Alif, Mas Dinda Alif sudah jumpa sama beliau? Belum. Ini masih sama Ustadz. Sudah jumpa dengan sampaikan permohonan maafku sama beliau. Kemarin itu kan beliau nelpon tuh. Lalu saya katakan saya masih di gunung ini Ustaz. Mohon maaf belum bisa ngangkat teleponnya. Ya sudah kabarin kalau sudah turun gunung. Nah, ternyata beberapa hari ini kan saya sibuk tuh. Belum bisa hubungi beliau. Sampaikan permohonan maaf saya Dinda. Sekalian salam. Sama Ustadz yang mana? Ustadz Iwan? Boleh ya? Ustaz Iwan. Ya, Ustadz Assalamualaikum, Iwan. Mas Cesar. Sebentar. Arif Nababan. Mau bentar ya. Besok sama Ustadz Nababan, insya Allah besok. Tadi diajak. Iya, sampaikan maaf saya nggak angkat teleponnya kemarin. Insya Allah siap Gurunda, siap. Kalau meeting sama pendetanya tanggal 6 Gerunda. Tanggal 5 nanti Kang. Nanti aku kabarin di belakang. Oh siap. Nggak jadi diundur. Minta tanggal 5 Pendeta Andreas kalau nggak salah ya untuk siap. debat berikutnya. Nanti saya Allahu Akbar, Masya Allah. Diumumkan teman-teman yang ingin berkontribusi dalam hal pelaksanaan diskusi lintas agama ini. Tentu Anda kangen-kangen toh gimana Ustadz Arifin Nababan ya. Beliau sama Prof. Egi sama pendeta, ya kontribusinya ya silahkan datang menonton. Tanggal Saya 5 tawarin Bang Handi sebelum sama itu tawarin Pak MIM gimana kalau sama Bang Juma ngulangi yang lama di TikTok aja kita di medsos. Gue mau sama Juma. Goblok itu gue mau saya. Marah-marah dia Gerunda. Dendam ya sama Gerunda MIM. terus belum selesai nih. Tempatnya di Cipayung. Di Cipayung tapi tempat pasnya kan belum tahu juga gedung apa ya. Nanti saya informasi kembali. Insya Allah kami dari API akan bergabung ke sana karena Ustadz Iwan juga udah mengharapkan kedatangan kita. Jadi melalui forum ini disampaikan, dipublikasi agar antum-antum semua yang berada di Jabodetabek silakan merapat. Tiketnya murah kok, cuma 50.000 per orang. Nanti dipisahkan, nanti ditunjukkan KTP yang mana tempatnya Muslim, yang mana tempatnya Kristen. Gitu ya. Di dalam tuh diatur sedemikian rupa tidak boleh berbicara bagi para penonton, hanya moderator dan peserta yang berbicara. Kecuali nanti ada tanya jawab atau ke audiens, silakan angkat tangan bagi ada waktu boleh bertanya kepada pembicara. Itu kira-kira teman-teman ya. Jangan sampai tidak datang. Kalau yang Muslim di depan Bang Handi, kalau yang Muslim, kalau partisipan yang Kristen dekat toilet di belakang. Janganlah begitu, Kak. Kan ada kiri kanan kan dibagi dua tempatnya. Justru Kristen diutamakan di depan. Kristen yang diutamakan bertanya. Atau saya bantu Malam. playernya. Ya bisa. Ya silakan Ustaz. Soalnya di sini. Iya selamat malam bentar ya sayang ya. Bentar ya, Bang. Udah kedengeran kok selamat malamnya. Kita nggak budak. Ini di sini tertulis ini Bang Handi, VVIP 250k termasuk apa namanya kopi break sama makan siang lunch makan siang. Ini ada Prof Egi Sujana, Ustadz Nababan,
Ini nih, ini yang ketakutan sama Gurunda, yang udah 3 tahun punya hutang belum dijawab juga, punya hutang Ngamuk. pertanyaan. Saya sodorkan nama Bang Juma, ngamuk dia. Yang tempo hari mau debat juga nggak jadi, mundur lagi, satu lagi ini. Gitu. Acaranya di ini fasilitas kan ruang ber-AC, makan siang, snack dan kopi break. Mana nih tempatnya? Di Alun Lintas Agama. Wedas TV katanya, Cipayung di Wedas TV. Wedas TV. TV Cipayung. Benar. Oh, oke, itu ya. Sekian. Nih, di bawah banyak yang nanya, Bang Juma nggak ikut debat. Boro-boro disodorin nama Bang Juma langsung pada ketakutan, daripada nggak jadi debatnya ya udah. Ustaz Alif, satu lagi saya kirim ke WA, diputar dikit cuplikannya. Siapa tahu ada yang belum kenal beliau. Ini ya beliau yang mengundang langsung gitu. Itu videonya saya kirim di WA. Siap bentar ya. Lister bentar ya, tambunannya bentar. Tanggal 6. Bentar, saya bukain dulu. Wesal, bukan ada Wesal. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya Din. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat-sahabat Arimatea rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini saya dikunjungi oleh Sekjen Arimatea, Ustadz Iwan Setiawan, yang mana maksud kedatangan beliau ke pesantren kami di Gadok ini dalam rangka silaturahmi dan sekaligus meminta kepada saya untuk menjadi salah seorang debater yang akan dipertemukan dengan 2 orang pendeta. Yang pertama adalah pendeta Morowali Yanto Matalu, yang kedua pendeta Dr. Moses, yang akan diadakan debat terbuka antara Islam dan Kristen bersama 2 orang pembicara Muslim. Yang pertama Profesor Dr. Egi Sujana, yang kedua saya sendiri Syamsul Arifin Nababan. Nah, berangkat dari pengalaman tahun 2004 yang mana Arimatea telah mempertemukan debat terbuka antara 3 orang ustadz dan 3 orang pendeta, yang mana judulnya adalah debat Mu'allaf versus Murtadid, yang itu ditonton oleh jutaan sudah masyarakat dunia lewat YouTube. Nah, berangkat dari pengalaman kesuksesan mengadakan debat terbuka antara pendeta dan ustadz di saat itu, maka sekarang Arimatea kembali ingin mengadakan debat terbuka lagi antara 2 pendeta dengan 2 ustadz, yang insya Allah perdebatan ini sangat bermanfaat bagi pencerahan pada umat, baik umat Islam maupun umat Nasrani di Indonesia maupun di dunia ini. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku sahabat Arimatea, jangan lewatkan kesempatan ini. Insya Allah akan diadakan debat terbuka di tempat yang belum ditentukan, tapi tanggalnya insya Allah tanggal 6 Februari tahun 2025 ini. Ya, kalaupun Anda tidak bisa hadir di tempat debat tersebut, paling tidak insya Allah tunggu masanya. Cukup Ustaz, panjang memang itu. Intinya udah dapat. Ya, Ya. tadi berkala tempatnya tadi udah dikasih tahu ya. Ini kan infonya waktu bikin video belum tahu tempatnya. Ya, Bang Andi gimana? Cukup, makasih. Jadi Ustadz Iwan, amanah sudah saya sampaikan dan sudah ada sela-sela diskusi kita sampaikan agar teman-teman yang biasa peminat diskusi debat terbuka ya silakan datang. Oh iya, Tanggal ya. Bang Andi kebetulan kita sekarang ini lagi di tempatnya Ustadz Iwan, di mana yang mengajak Ustadz Nababan ini gitu kan. Di mana dari Arimatea itu ada kedekatan emosional juga dengan API atau Yayasan Apologet Islam Indonesia, dari pimpinannya kan gitu ya. Ustadz Dimsar dengan Gurunda tentu sudah tidak asing lagi, dan kita membangun terus komunikasi dan silaturahim sehingga ada kedekatan dan kolaborasi lebih baik lagi ke depannya gitu. Itu sih Bisa beliau beri statement saliwannya? beliau udah istirahat. Oh, sudah istirahat. Iya. Oke. Kang Alif nginep di sana nggak pulang ke Bintaro? Enggak, karena kan pagi 5:30 harus jalan ketemu Prof. Egi. Oh, saya siangan ya. Siap Kang. Kang. 86. Gimana kalau Akang sholat subuh di sini, habis sholat subuh kita berangkat ke Ustaz Ali merapat? Setuju? Enggak. Waduh, nggak setuju lagi. Ya udahlah kalau nggak setuju. Boleh tidur sama Bang Handi, ternyata teman-teman Handi sadis terhadap saya. Aduh, gede hitutmu. Ini kan perintah yang bersifat bukan perintah begitu. Oke. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut ditanggung oleh Ustaz Ali. Saya kalau nggak diperintah sama Alpi saya nggak mau. Ya ngomong Pi, perintah dia Pi. Alpi, ada Alpi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Kang Satria? Salat subuh dekat dengan Siapa si dia aja. Alpi berita-berita saya? Emang siapa si Alpi? Ini perintah yang sifatnya bukan perintah nih Kang Kian Santang. Ini ada Listerin dulu, Listerin. Selamat Sapa dulu pagi, lah. Nanti Listerin. mau Ya, selamat malam. Ini saya mau tidur nih. Tapi saya mau bilang. Mau tidur dan naik ke sini lu bilang-bilang ke Ya, dulu ini. dengar. Udah turun kau. Setahu Nah, saya. ada, kau mau tidur. Turun. Coba doa mau tidur apa doa mau tidur coba? Doa mau Islam itu tidur memang apa? mau dibubarkan. Udah digodok di komisi berapa DPR gitu. Ya Islam memang mau dibubarkan di Indonesia. Oh, berarti presiden mau diganti sama Kristen. Enggak, Islam memang mau ditiadakan. Iya kan presiden Indonesia kan Islam. Udah digodok di DPR. Oh, nanti saya laporin ke presiden ya kata si Gini, Listerin. bro, gini aja bro. Kalau mimpi itu lebih baik kau di atas sutet supaya kau jatuh sekalian. Mimpi kok begini banget. Mimpi lah, mimpi kamu kok nggak banget gitu loh. Bajingan. Mimpi kamu itu kelewatan. Monyet aja nggak percaya. Apalagi babi. Ya mimpi kamu itu lebih baik kau ceritakan sama keluargamu. Ya itu aja. Jangan di sini. Di sini bukan keluargamu loh. Nah, carilah keluargamu di hutan. Tuh ada yang berkaki 4 tuh. Kasih tahu dia. Kumpul semua yang gua mau makan hari ini. Nah lu kasih tahu tuh. Mungkin mereka percaya. Kalau nggak percaya lu diseruduk. Itu kira-kira ya. Kalau di sini bukan keluargamu, nggak usah dikasih tahu. Enak dengarnya. Lanjut, Bang Cesar. Giliran lu lagi. Semabuk-mabuknya ya, semabuk-mabuknya orang ngisap lem Aibon. Kok mabuknya sama dia gitu loh. Orang yang ngisap lem Aibon, dia yang mabuk. Jadi untuk ya, aku kasih paham sama kalian ya. Sekali lagi saya ingatkan, untuk kalian penyembah raket nyamuk, naik di sini jangan ngamuk-ngamuk, diskusi jangan berisik dan buat pusing. Itu congor atau knalpot racing. Kita suka lawan diskusi akademis dan kompeten, bukan kelas jemaat oten yang impoten. Jika bertanya berisi bermakna dan keren, dan jika menjawab pakai data yang paten. 4 penulis menciptakan buku, didukung penipu si botak cupu. Segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu. Abu-abu dan ambigu, tidak makan kalau tak tipu-tipu. Teka-teki Tuhan menciptakan jebakan. Markus bertemu sosok bingung dan penasaran. Tiba-tiba muncul di antara murid segerombolan, hati ragu bimbang dan jadi pertanyaan. Dia Tuhan atau setan bisa jadi megaloman. Aku Tuhan Allah yang telah mencipta alam semesta dan segala jagat raya, menciptakan makhluk hidup termasuk manusia. Itulah tanda-tanda Allah wujud ada, maha besar, maha kuasa dan maha pencipta. 4 tulisan bukumu itu hasil penyelidikan, bukan wahyu dan bukanlah firman Tuhan. Semua cerita narasumber tulisan wartawan, tutorial, cita angan-angan dan harapan, namun hasilnya bobrok ditampar kenyataan. Kalian selalu umbar-umbar ajaran kasih, namun tidak sesuai dengan kehidupan di aplikasi. Tertulis jelas dengan kitab kau punya isi, kejahatan dikasihi, kebenaran kasih mati. Kafir bangga menyembah lambang kutuk dan menobatkan Tuhan tergantung terkutuk. Kafir bangga Tuhan diracun, ditombak dan dicambuk, memastikan konsep penebus dosa yang setumpuk. Pagan limbah Roma Yunani, kafir sesat mengikuti dan imani. Dengan dogma 7 kali konsili, menetapkan Tuhan mati, dihidupkan kembali. Sekian, terima gaji, stay tune.